大家好 ，Welcome back to my YouTube channel。我们今天学习 HSK 5级第22章阅读与思考。阅读 membaca reading， 思考 thinking。我们看生词，过分，过分是 keterlaluan。contoh, 你太过分了，nah kamu keterlaluan. Itu as simple as that, 过分。Terus 强调 to emphasize. 作文itu essay atau composition. 观点itu idea. Nah, di sini bedanya dengan 观念. Kita lihat, 观点itu adalah sesuatu yang satu subjektif. Dua, ini perorangan sifatnya. Sementara 观念ini tuh yang semua orang itu setuju. Jadi mungkin lebih objektif ya, objektif. Tapi bisa juga kayak gini, kayak pandangan pribadi seseorang nih, tapi orang lain setuju dan akhirnya itu menjadi kayak sebuah ide dari sebuah masyarakat atau lingkungan tempat tinggal gitu loh. Misalnya bisa juga seperti itu. Nah, berarti ini kalau tadi perorangan, kuan ini tuh perorangan, kuanien ini tuh banyak orang. Banyak orang yang berpikir demikian. Makanya menjadi kuanien atau konsep. Oke, kuan objektif. Nah, jukuan itu subjektif gitu ya. Kekuan objektif, jukuan itu subjektif. Quanmian all around atau kayak semua aspek gitu. Quanmian. Nah, kita pernah belajar namanya pianmian. Itu hanya kayak cuman satu aspek doang, satu sisi doang. Nah, cuanpian itu to change atau transform. Nah, tapi bedanya kalau ada kata cuan ini itu artinya lawan arah gitu. Jadi yang awalnya kayak gini jalannya mereka terus habis itu dia berubah jadi arahnya kayak gini. Berubah lawan arah gitu ya. Cuanpian. Jadi perubahannya itu tidak selaras dengan apa yang sedang dia jalankan. Gitu. Huachai, match atau apa namanya tuh? Korek api. Hui, dust atau warna grey, abu-abu. Itan, begitu. Bla 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 bla. Oke. Wangkong, Royal Palace. Nah, Kong ini istana ya. Kayak di Beijing itu ada tempat jalan-jalan namanya Kukong. Nah, itu ya istana zaman dulu gitu. Ku sendiri katanya kan old atau tua gitu kan. Nah, Wangzi itu prince. Gitu. Kalau raja, kita bilangnya Kuowang. Wangzi itu prince. Ya. Nah, kalau princess deh, princess. Gongju. Kalau ratu, Niwang. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke bawah. Shuyu itu belong to. Contoh misalnya, warna abu-abu itu belongs to color gitu loh. 灰色是属于 nah gitu 颜色 gitu kan 颜色之一 gitu belong to. Atau misalnya kalian bisa bilang pensil ini tuh punya saya, this pencil is belong to me gitu. Jadi ngomongnya 这个笔是属于我. Contoh misalnya 一切幸福都属于他之后. Nah, begitu semua kebahagiaan itu 属于 belongs to her gitu. Belongs to ya. Itu untuk 属于你不属于我. You're not belong to me. Itu ada satu judul lagu namanya 你不属于我. Nanti kalian bisa cari sendiri. Itu penyanyinya Eric Chou atau Chou Xinzhe kalau kalian tahu. Oke, 对待ini to treat someone gitu. Oke,
Terus 交换 to exchange. Nah, kalau misalnya kita mau bilang exchange student, tinggal tambahin aja 交换生itu 交换生 itu exchange student. 拥有 to own atau to possess. 巨大 itu huge, besar. 承认 admit. Nah, kalau misalnya kita nggak admit itu 否认, yang nggak ngaku gitu. 承认 dan 否认 itu lawannya. 人性 human nature. 完美 itu perfect. 难免 itu hard to avoid, sulit untuk dihindari. 难免. Oke, terus 疼爱. Nah, ini sangat-sangat kayak menyayangi gitulah. 平等 equal. 自私 itu selfish, egois, 自私. Ini kan ada kata 自, berarti merujuk pada diri kita sendiri. Terus 倾向itu tendensi. Contoh misalnya kayak misalnya ya, untuk kalian yang main kripto gitu, lihat-lihat graph gitu, kita bisa bilang graph ini tuh tendensinya tuh ke atas gitu. Nah, itu pakai 倾向. Biasanya kita bilang 倾向于 gitu. Contoh misalnya这个表倾向于下降. Dia lebih ke turun gitu tendensinya. 倾向于下降. Oke, terus ada 理由. Dan ada juga yang namanya 原因. Dua-duanya sama-sama alasan di Indonesia, di bahasa Indo, tapi 原因 ini lebih ke menanyakan alasan dari suatu kejadian gitu. Kenapa bisa terjadi? Nah, sementara 理由 ini tuh alasan yang lebih subjektif untuk pembelaan gitu. Contoh misalnya, kenapa kamu ngomongnya kayak, kenapa kamu ngomongnya nggak sopan kayak gitu? Nah, itu kita beralasan kan, alasan kita pribadi gitu, secara subjektif. Jadi kita pakainya 理由 bukan 原因 gitu ya. Terus 自从 ever since, sejak. 童话 fairy tale. Ini juga ada judul lagu namanya 童话. Kalian bisa dengar-dengar juga untuk latihan kosakata dan listening. 价值 value. Tentunya beda dengan 价格 ya. 价格 kan harga. 价值 itu value. Terus 单纯ini tuh polos. Misalnya kita mau bilang si A si B polos, 他很单纯, 他比较单纯. Terus 主张, nah to advocate, ya berinisiatif gitu ya. 质感 itu sense. Itu saja untuk 生词 kita lebih pendek hari ini. Oke, kita lihat latihan soal di bawah. 承认 tadi mengakui. 过分 keterlaluan. 价值 value. 客观 objective. 理由 alasan. 主张tadi inisiatif ya. Oke, coba kita lihat nomor 1. 虽然这次的错误有点严重，他也应该勇敢的. Nah, meskipun kesalahan kali ini sedikit 严重, sedikit serius, kamu juga seharusnya berani untuk mengakuinya. 承认.
OK，第二，人都是有感情甚至自私的，很难做到任何事后都很。Nah, orang 人都有感情, punya perasaan, 甚至 bahkan 自私 egois. 很难做到任何事情都很. Nah, sangat sulit untuk melakukan sorry, 任何时候, pada waktu kapanpun. Sangat sulit untuk objektif, ya nggak? Sangat sulit untuk objektif, berarti 客观. Nomor 3, 你的这个建议很有 bla 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 bla, 我马上告诉总裁. Nah, kamu punya ide sangat apa nih? Kita coret ini deh. 客观, oke. 很有, sangat memiliki value, ya nggak? Masa sangat keterlaluan, makanya dia ngomongin ke CEO. Aduh. Oke, ini sangat bervalue ya, memiliki value, 很有价值. Dan juga kalau misalnya 过分 itu tidak cocok ya, karena itu bukan noun. Leo itu juga noun, cuman di sini kita lihat dia mau kasih tahu CEO, berarti kan sesuatu yang kayak wow gitu loh, makanya bisa sampai dikasih tahu ke CEO, ya nggak? Nomor 4, 他bla bla bla 将会议地点改在上海，因为这次的合作伙伴对我们来说非常重要. Nah, dia akan mengganti lokasi rapat di Shanghai karena kali ini partner 伙伴 kerjasamanya menurut kami sangatlah penting gitu. Dia inisiatif ya, 主张. Nomor 5, 你这种做法太 bla bla bla, 我不能接受. Nah, kamu ngelakuin kayak gini sangat keterlaluan, saya tidak bisa menerimanya. 太过分了. Oke, 最后一题，希望你能给我一个好的 bla 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 bla, 解释清楚你为什么这么做. Ini alasan kenapa dia melakukan hal seperti itu ya. Jadi 理由. OK, 我们看第二部分。第一，你可以试着 bla 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 一下思路，可能会快一点解决问题. Oke, kamu coba-coba untuk merubah pola pikir kamu. Nah, di sini ada 变化 dan 转变. Oke, 变化 dan 转变 itu sama-sama berubah, cuman 变化 itu adalah noun, ya nggak? Dia kebanyakan dipakai untuk noun, sementara 转变 itu verb, ya nggak? Dan juga kita kalau misalnya merubah pola pikir itu biasanya kita ya benar-benar ambil dari perspektif yang berbeda gitu. Jadi dari arah yang berbeda juga. Jadi kita pakai 转变. Tuh. Nomor 2. 我不同意你的 Nah, 你的 perorangan berarti. Ya, berarti 观点, bukan 观念. Oke. Nomor 3. 这次新产品销售的不好的 bla 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 是宣传推广做的不够. Oke, berarti ini alasan yang objektif ya, alasan yang objektif. Jadi pakai 原因 bukan 理由. 他太 bla bla bla, 这样很容易被人骗. Nah, orang ini sangat polos, gampang ditipu. Gitu. Polos, 单纯 bukan 单调 itu monoton, gitu-gitu aja monoton.
OK，我们的练习题应该没有问题吧？这些比较简单的练习题。我们现在看语法，第一个是一单，一单是副词到 adverb。那一单的意思是begitu。我们看例题，我们看例题吧。长大后 begitu setelah dia tumbuh，我终于明白了这个道理。Saya akhirnya paham tentang 道理ya, kalian tahu lah ya, bukan teori gitu sih, bukan teori lapangan, tapi kayak logikanya kayak gimana gitu. 女人一旦做了母亲，nah perempuan begitu menjadi seorang ibu 就变得矛盾了gitu. Jadi kayak berkonflik gitulah. 矛盾 konflik. Oke, Ethan begitu ya. Begitu dia memasuki ruangan, Tai dan 进来，sebenarnya di kalimat sehari-hari sih kita bisa pakai i doang sih gitu. 他一进来，他一旦进来gitu. 女人一做了母亲，nah itu bisa disingkat pakai i. Tapi kalau di ujian kalian bilangnya itan aja, ya. Karena i mungkin lebih ke apa namanya? Koyu ya, lebih ke untuk kalimat sehari-hari aja. Gitu. Kita lihat lagi nomor 3. 所谓私人空间 apa yang disebut dengan 私人空间 ruang pribadi 是指我们身体周围的一定的空间，一旦有人闯入这个空间，nah begitu ada orang yang memasuki gitu, 闯 itu kayak menabrak gitu ya, menabrak, 入 masuk berarti 这个空间，我们就会感觉到不舒服、不自在。一旦 begitu. Oke, kita lihat 练习题。第一，明年就要毕业了，你有什么计划？ Saya begitu lulus, saya mau segera kerja. 我一旦毕业了，我就要去上班。Mendadak ngeblank gimana nulis 上班。不要 nggak mau ya, dia nggak mau kuliah. 不要读大学了。Saya begitu lulus, saya mau langsung kerja, nggak mau kuliah lagi. Oke, kita lihat lagi nomor 3 deh. 天冷了, nah cuaca sudah menjadi lebih dingin. 多穿点, pakai lebih tebal lagi. Begitu ada angin, kulit langsung sakit-sakit, langsung merasa sakit. 一旦风吹了, ya begitu angin bertiup, 皮肤 ini salah deh 皮肤. Bentar guys. 就疼了. Oh, ini lupa. Oke. 一旦风吹了，皮肤就疼了. Angin begitu bertiup, kulit akan langsung sakit. Ya. 这是一旦，意思是 begitu. 这个比较简单啊，我们在印尼语当中也经常说。OK， 我们看难免，难免是形容词，意思是不容易避免的 ，sulit untuk dihindari。contoh nomor 1， 刚开始工作这样的错误是难免的。Nah begitu, baru mulai bekerja kesalahan seperti ini tuh sulit untuk dihindari, gitu, 难免的。看第一题，这孩子真的太淘气了。Nah, anak ini sangat benar-benar sangat bandel gitu loh.
Nah, biasanya kan di umur kayak 3 tahunan sampai 5 tahunan kan emang sulit untuk dihindari kan gitu. Berarti fase ini eh F umur 3 到5岁 fase ini 的这个阶段di fase 3 sampai 5 tahun anak yang bandel 孩子淘气是能免的. Oke, anak bandel itu sulit untuk dihindari gitu ya. Karena emang udah fasenya kan umur 3 sampai 5 gitu, lebih pecicilan, lebih mau tahu ini itu gitu ya. 第二，刚刚退休的老人，nah, 难免 sulit untuk dihindari. 一整天在家里 seharian di rumah 难免 sulit dihindari untuk merasa bosan 难免感觉到无聊难免salah ya bawahnya harusnya sin无聊 tuh 难免 sulit untuk dihindari dia adalah adjective. Oke, lanjut kita lihat 自从自从是 sejak 自从城市出现后 sejak kota bermunculan. Nomor 2, 自从有了长大后成为作家这个理想之后 nah begitu sejak dia tumbuh besar menjadi seorang penulis gitu. 自从 sejak ya. Nah, coba kita lihat. Nomor 2. bla 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 bla, 我的观念就转变了 langsung berubah gitu. Sejak saya lulus sekolah, sejak saya lulus SMA ya. 自从高中毕业之后 sejak saya lulus SMA. Nomor 3, 你跟你同屋 itu teman serumah 同屋现在的关系怎么样 nah sejak dia datang hubungan kami sudah sangat baik 自从他来的时候我们的关系已经很好了自从他来的时候我们的关系已经很好 sejak dia datang hubungan kami ya emang udah sangat baik. Oke, ini semua adalah grammar. Untuk bab 22 kita lihat 平等 dan 公平 yang artinya sama-sama adil atau setara ya. Adil atau setara. Oke. Mereka kadang-kadang itu bisa disaling tukar gitu.
Nah, coba kita lihat contohnya. 很难完全平等或者公平的对待他们. Nah, ini sangat sulit untuk memperlakukan mereka dengan setara atau dengan adil gitu. Oke, kita lihat perbedaannya. Nah, kalau si pingteng itu lebih ngomongin ke 权利 hak gitu. Atau perlakuan yang sama. Nah, tentu aja dia ngomongin di masyarakat ya. Masyarakat. Orang dan orang haknya dan cara perlakuannya itu sama, 平等. Gitu. 法律面前人人平等gitu. Di hadapan hukum setiap orang itu semuanya setara gitu. Nah, terus 公平 itu lebih ngomongin ke 处理事情, menyelesaikan sebuah masalah itu 合情合理, maksudnya kayak ya adil gitu loh, adil. 不偏向于一方, jadi nggak mengarah ke satu pihak gitu loh, nggak cuma ngarahin ke satu pihak, tapi dua-duanya sama-sama adil gitu. Contoh misalnya 公平竞争, gitu. Jadi nggak boleh curang gitu ke satu sisi, gitu ya. Nah, terus 平等 itu lebih ke 普遍性, itu lebih universal gitu. Bisa lebih universal maksudnya kayak banyak hal yang bisa pakai 平等 gitu ya. Ini juga untuk 一般情况, untuk ya kejadian sehari-hari gitu aja. Sementara si 公平 itu lebih ngomongin ke yang orang atau tentang hal yang mendetail, 具体. Nah, contoh misalnya, 我认为公司对这次事情处理不够公平. Gitu ya. Ini untuk perbedaannya. 平等 itu lebih ngomongin orang, hak dan perlakuan yang sama untuk orang. Nah, kalau 公平 itu lebih ke enggak mengarah ke satu pihak doang. Nah, terus 平等 juga lebih universal penggunaannya. Sementara 公平 itu lebih banyak ngomongin ke nyelesain suatu hal atau terhadap orang gitu, itu lebih mendetail lah ya, kejadiannya seperti apa gitu. Contoh kita lihat 练习题. 机会对每个人来说都是, nah, untuk setiap orang, kesempatan itu sebenarnya setara gitu. Setara. Berarti kan 平等. Kan? Dia pakai fungsi yang ini nih. Haknya semuanya setara. Haknya semuanya sama gitu untuk setiap orang. Nah, ini ada pisai, lomba. Berarti nggak mengarah ke satu pihak doang gitu kan. Harus adil. 公平. Nah, nomor 3. 作为法官. Nah, menjadi seorang hakim, 法官, 你做事应该, nah, kamu harus adil, ya nggak? Harus 公平. Kan? Untuk setara kayak lebih nggak cocok di sini ya. Nah, nomor 4. 人生来世 bla 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 的人人都有权追求自由和幸福. Nah, orang punya hak untuk mengejar kebebasan dan 幸福 kebahagiaan. Ini 平等, kan? Bukan 公平. Oke, ini juga nggak sulit. 平等 dan 公平. 只要你们努力练习，你们肯定会简单的分辨出来它们两个的区别啊。OK， 我们今天的内容已经讲完了，已经学完了，我们现在下课吧，谢谢大家，拜拜，下次课见。